Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan seperti biasa kalau saya udah di kandang, saya selalu berdoa buat kita semua. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu kita diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, seperti biasa pagi ini saya udah di kandang. Dan pagi ini saya udah kebetulan alhamdulillah hari ini cerah. Jadi saya bisa tes bakat. Wah, saya belum lipet nih, karpetnya lupa. Jadi alhamdulillah tadi saya udah tes bakat si kelabu api saya dengan jalak saya yang biasa itu, yang lebih senior dari ini, teman-teman. Jadi alhamdulillah apapun itu tetap saya syukuri. Abaran keduanya bisa lancar, teman-teman. Jadi kemarin itu udah mulai saya rawat-rawat. Jadi si jalak saya dan kelabu api saya yang di sana itu. Jadi kemarin itu udah mulai saya rawat-rawat selama seminggu full, teman-teman. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya istirahatin, Sabtu saya istirahatin, dan minggunya saya udah mulai tes bakat untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Jadi lumayan sekarang udah dapat sekitar 10 sampai 11 menitan, teman-teman. Dan tenaganya juga masih belum full, napasnya juga masih belum bagus. Jadi masih agak kegemukan juga karena memang baru seminggu kemarin saya rawat dan saya latih, teman-teman. Tapi tenaga dan pola mainnya udah mulai agak kelihatan agak mendingan, udah mulai bagus, teman-teman. Jadi alhamdulillah apapun itu saya tetap syukuri, dan mudah-mudahan nantinya bisa terus lebih meningkat lagi pola main dan gaya tarungnya. Jadi mudah-mudahan nantinya tidak mengecewakan, teman-teman. Jadi sedikit informasi buat teman-teman. Jadi yang namanya ayam baru, ayam muda, teman-teman. Jadi biasanya kalau ayam muda itu masih mainnya masih belum rapi, masih belum terbentuk, karena memang pertama adalah faktor napas, kedua adalah faktor kurangnya latihan, dan ketiga adalah faktor kurang jemur, keempat adalah faktor kurangnya asupan energi, nutrisi dan gizi berupa ekstra puding, teman-teman. Jadi biasanya kalau ayam muda-muda seperti ayam ini masih muda sekali, dan ini juga masih muda sekali, dan kemarin juga mainnya memang masih berantakan, teman-teman. Jadi biasanya kalau kita memilih ayam muda, kalau memang ayamnya udah bisa diabar, biasanya itu kita belum bisa menentukan bahwa ayam itu bagus atau tidak. Kenapa? Karena memang seperti saya cerita tadi, ayam yang muda-muda dan ayam yang masih umurnya sekitar ya baru berani ayam, baru berani abar, biasanya mainnya akan ngawur, biasanya mainnya akan ngacak, teman-teman. Apa yang dia bisa pukul, dia pukul. Apa yang bisa dia patok, dia patok. Dan apa yang dia bisa masuk kepalanya, dia akan masukin sayap, badan, segala macam, kolong, segala macam, leher, segala macam. Dia akan selalu berpola main seperti itu karena memang belum terbentuk karakteristiknya. Jadi memang karakternya memang belum terbentuk. Dan seperti saya cerita tadi di awal bahwa memang napas itu juga perlu sekali, terus tenaga juga perlu sekali, dan ekstra puding juga sangat membantu sekali untuk meningkatkan stamina ayam kita. Jadi apabila ayam muda ini kita abar, terus mainnya masih ngawur, masih loncat sana loncat sini, dan masih lari sana lari sini, itu kadang-kadang kita nggak usah khawatir, dan kita nggak usah perlu ragu, dan nggak usah perlu takut. Yang pasti yang jelas itu kalau kita mau membeli ayam itu harusnya kita lihat dari pacakannya atau jenis-jenis ayamnya. Jadi biasanya sedikit banyaknya itu kurang lebih 60-70% itu biasanya akan menurun ke pacakannya, teman-teman. Nah, untuk gaya tarungnya sendiri seperti saya cerita di awal, jadi kalau ayam-ayam muda seperti ini biasanya sulit sekali untuk membedakan ini ayam bagus atau tidaknya, karena seperti saya cerita tadi di awal, dia akan seperti itu, teman-teman. Jadi biasanya kalau saya memilih ayam, itu biasanya kalau udah usia muda seperti ini, di abar pertama itu saya juga akan kesulitan untuk memilihnya, teman-teman. Mana yang bagus, mana yang enggak, karena abarnya abar perdana. Dan kebanyakan abar perdana itu hanya sekitar 2-3 menit sampai 5 menitan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk memilih ayam muda seperti ini dengan cara diabar perdana? Nah, kita nggak usah takut seperti saya cerita tadi. Jadi pilih aja dulu pejantan dan betinanya yang memang udah kelihatan punya nama, dan kalau bisa udah win beberapa kali, atau memang kalau memang pacakannya itu import,
dan kebanyakan para importer itu selalu nggak akan mengambil yang jelek-jelek, biasanya akan mengambil yang bagus, walaupun nantinya juga ada juga 1-2 yang memang kurang bagus. Dan biasanya kalau anakan import itu darahnya itu akan menurun, dan kalau anakan import itu biasanya nyalinya atau mentalnya itu bagus sekali teman-teman, jadi itu nggak diragukan sekali. Jadi seperti untungnya alhamdulillah saya sudah sempat beli si hulek teman-teman. Jadi si hulek itu memang anakan import. Jadi itu si hulek itu masih ada darah black bullnya, terus ada darah pitonnya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini adalah anak-anaknya, ini 1, 2, ini anak-anaknya si hulek dengan anaknya dari betinanya itu anaknya dari si besut teman-teman. Jadi alhamdulillah saat ini saya udah punya keturunan dari si hulek udah beberapa, dan keturunan anaknya si besut juga udah beberapa teman-teman. Dan nggak semuanya juga anak-anaknya itu mempunyai pola main yang bagus. Jadi ada beberapa juga yang memang seperti saya pernah cerita video saya yang kemarin itu, saya mempunyai black bull kuda lari. Nah ini juga anaknya si besut dengan si hulek. Jadi walaupun badannya bagus teman-teman, badannya awaknya besar, tinggi sekali, ini cukup besar, cukup tinggi teman-teman. Boleh dilihat ini ukurannya sekitar kurang lebih hampir 4 lah teman-teman. Kalau besar nanti ini sekitar 4 bodinya. Jadi bisa dilihat badannya besar sekali. Jadi ini mirip sekali dengan bapaknya si besut. Tetapi ini saya juga kurang tahu ini dari mana bisa menjadi ayam kuda lari teman-teman. Nah makanya saya pernah cerita. Jadi nggak semua ayam bagus itu nantinya turunannya itu akan menjadi bagus, dan turunannya itu nanti semuanya akan menurun kepada pejantan dan betinanya teman-teman. Ini juga saya nggak tahu ini turunan dari mana bisa jadi kuda lari. Yang jelas ini nanti saya akan pakai untuk melatih ayam-ayam saya yang lain. Dan kalau misalnya memang teman-teman ada yang suka kuda lari, inilah kuda lari teman-teman. Jadi cukup besar ini badannya. Dan ini juga saya punya black bull satu lagi. Ini juga ada black bull satu lagi. Ini kelihatan mukanya bagus sekali. Jadi badannya juga bagus sekali, matanya juga bagus sekali. Ini mainnya belum begitu kelihatan, tapi mainnya agak ke bawah teman-teman. Tapi ke bawahnya itu seperti apa ya? Ya dibilang terlalu masuk juga enggak. Tapi kita belum tahu, ini memang abarnya baru abar perdana, nanti setelah abar kedua baru kelihatan teman-teman. Seperti saya cerita di awal tadi, jadi kalau ayam muda biasanya masih belum mempunyai tenaga, belum mempunyai napas, dan belum mempunyai mental yang bagus. Jadi kalau biasanya ayam muda itu masih takut untuk kena pukul, jadi biasanya mainnya akan ngawur teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir, sekali lagi kalau ayam muda itu diabarnya ngawur, kita nggak usah khawatir. Kita rawat aja dulu, kita pelihara dulu, kita pisik dulu, kita latih dulu supaya napasnya dan tenaganya terbentuk. Nanti setelah itu kita abar lagi, baru kita tahu ayam kita seperti apa teman-teman. Nah teman-teman sekalian, demikianlah video saya pagi ini, konten saya kali ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik, dan mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang udah membantu saya dengan semangat, membantu saya dalam semangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Oke teman-teman, sekali lagi sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.